Halo Sobat Matematika, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Grace Sofia Borusi Marmata dengan NIM 4203111063, kelas PSPM 2020A, mata kuliah Media Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai luas permukaan prisma. Selamat menikmati. Luas permukaan prisma ini dalam proses pembuatan jaring-jaring luas permukaan prisma nanti, alat dan bahan yang harus kita perlukan adalah pensil, pulpen, penggaris, double tip, tusuk sate, gunting, cutter atau pisau, penghapus, lem tembak, dan pistol tembaknya. Kemudian ada kertas karton, selanjutnya ada kardus, dan yang terakhir ini buku untuk contoh soal nanti. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur panjang, lebar, dan tingginya pada kertas karton tersebut untuk membuat pola luas permukaan prismanya. Selanjutnya, kita menggarisi pola tersebut. Langkah selanjutnya, kita gunting sesuai dengan pola yang telah kita gambarkan. Setelah kita gunting sesuai dengan pola tersebut, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian, nantinya akan kita tekuk rusuk-rusuk yang ada pada jaring-jaring ini sehingga membentuk bangun prisma. Dan angka selanjutnya itu kita membuat hal yang sama lagi pada kertas kardus ini dengan ukuran yang sama pula, gunanya untuk merekatkan kertas karton pada kertas kardus tersebut agar lebih menarik. Setelah kita potong, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian kita bentuk jaring-jaring pada kardus ini membentuk bangun prisma dengan menggunakan lem tembak sebagai perekatnya. Kemudian nanti kita tempelkan jaring-jaring karton ini pada kertas kardus ini untuk menutupi bagian luarnya sehingga terlihat lebih menarik menggunakan double tip. Setelah kita bentuk dari jaring-jaring prisma tadi, maka hasilnya akan seperti ini bangun prismanya. Kemudian jika kita buka pada bagian jaring-jaringnya, yakni sisinya, maka akan seperti ini. Pada bagian kanan kita buka, pada bagian atas kita buka, dan bagian bawah kita buka juga. Maka hasilnya seperti ini, dimana ini terdiri dari 6 sisi, yakni sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Nah, dari sini kita dapat menentukan luas permukaan prismanya dengan cara menjumlahkan semua sisi tersebut, yakni dari sisi 1 hingga ke sisi 6. Kemudian hasilnya akan tampak seperti ini pada bangun prisma yang telah kita buka tadi, yaitu bangun utuhnya ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kerangka prismanya dengan menggunakan tusuk sate sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, yakni panjangnya 10,5 cm, lebarnya 4,5 cm, dan tingginya itu 16 cm. Langsung saja kita ukur. Kemudian kita tandai menggunakan pulpen, dan selanjutnya nanti kita potong menggunakan cutter atau pisau. Kemudian kita buat kerangka prismanya dengan cara merekatkan tusuk sate tersebut sesuai dengan ukuran prisma tadi dengan menggunakan lem tembak ini. Caranya kita sesuaikan dengan bangun prisma tadi. Setelah kita gabungkan tusuk sate tadi, maka hasilnya tampak seperti berikut ini kerangkanya. Nah, untuk cara penggunaannya itu, ketika kita sedang mengajar, kita memberitahukan kepada siswa bahwa ini adalah bangun prisma, di mana pada bagian atasnya ini adalah sebagai atapnya, sisi tegaknya adalah yang ini, dan sisi alasnya adalah bagian yang ini. Maka kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, maka terbentuklah jaring-jaring prisma tersebut. Nah, dari jaring-jaring prisma tersebut terdiri dari 6 sisi, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada bagian sisi 1 dan 3, yakni ini bagian alas dan atapnya, itu merupakan kongruent ini, karena panjang dan lebar serta setiap sudut pada alas dan atap itu sama, sehingga dapat kita sebut sebagai 2 dikali luas alas. Kemudian pada bagian sisi 2, 4, 5, dan 6 itu merupakan bagian dari sisi tegaknya, yakni itu pada bagian sisi depan, sisi kiri, sisi belakang, dan sisi kanan. Nah, sehingga luas sisi tegaknya itu sama dengan panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi, kemudian panjang dikali tinggi lagi ditambah dengan lebar kali tinggi, sehingga sesuai dengan sifat pendistribusian, yakni luas sisi tegaknya itu sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang
ditambah lebar dikalikan dengan tinggi. Nah, karena panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar itu merupakan keliling alas, maka luas sisi tegaknya sama dengan keliling alas dikalikan dengan tingginya. Nah, sehingga untuk menentukan luas permukaan prismanya sama dengan yang tadi 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Kemudian pada bagian kerangkanya ini terdiri dari yaitu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga yang bagian ini kita katakan itu rusuk dan bagian ini adalah sisinya, yakni pada bagian ini. Seperti ketika kita akan membuka prisma tersebut, yakni seperti ini. Ini ketika kita buka, maka ini merupakan bagian sisinya. Dimana ini adalah bagian atap, ini adalah bagian kanan, ini depan, ini kiri, ini belakang, dan ini bagian alasnya. Kemudian kita masuk pada bagian contohnya, yakni pada bagian ini bangun kita ini, bangun prisma terdiri dari panjangnya tadi adalah 10,5 cm, lebarnya 4,5 cm, dan tingginya adalah 16 cm. Nah, untuk menentukan luas permukaan prismanya sama dengan tadi 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi, sehingga kita tuliskan di buku, yakni tadi panjangnya itu adalah 10,5 cm, lebarnya adalah 4,5 cm, dan tingginya tadi adalah 16 cm, sehingga luas permukaan prismanya ini yakni balok, karena alas itu persegi panjang, maka luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Keliling alas dikali dengan tinggi, sehingga 2 dikali luas alasnya, berarti kan ini karena berbentuk persegi panjang, maka dia panjang dikali lebar, sehingga dikali 10,5 dikali 4,5. Kemudian kita tambah keliling alasnya. Keliling alasnya itu adalah ini panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, sehingga 10,5 ditambah 4,5 ditambah 10,5 ditambah 4,5 dikalikan dengan tingginya. Tingginya ini adalah 16 cm, berarti dikali 16 cm. Nah, sehingga luasnya sama dengan tadi luas alas adalah 10,5 dikali dengan 4,5 itu merupakan 47,25, sehingga kita tulis 2 dikali 47,25 ditambah dengan keliling alasnya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, yakni totalnya 30 cm, dikalikan dengan tingginya tadi 16 cm, berarti 30 kali 16 kita tulis 30 dikali 16. Selanjutnya luas sama dengan 2 dikali 47,25 itu merupakan 94,5. Kita tulis 94,5 ditambah dengan tadi keliling alas kali tinggi itu yang ini 30 kali 16 itu sama dengan 480. Sehingga luasnya sama dengan 94,5 ditambah 480 sama dengan 574,5. Nah, sehingga permukaan prismanya ini adalah 574,5 cm². Saya Grace Sofia Sumarmata mengucapkan sekian dan terima kasih.